Pada malam 30 September 1965, Jakarta gelap gulita. 6 jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh dalam operasi yang diklaim sebagai pencegahan kudeta Dewan Jenderal. Dalam hitungan hari, gelombang pembunuhan massal melanda Indonesia. Ratusan ribu nyawa melayang. Partai Komunis Indonesia, PKI, yang pernah menjadi yang terbesar ketiga di dunia, hancur lebur. Di balik kekacauan itu, satu sosok samar muncul sebagai dalang sekaligus bayangan, Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI. Siapa sebenarnya pria yang namanya hampir tak dikenal sebelum peristiwa itu, tapi tiba-tiba mengendalikan gerakan yang menjadi pretes bagi pembantaian terbesar di Asia Tenggara pasca Perang Dunia Kedua? Latar belakang yang penuh kontradiksi. Lahir pada 30 April 1924 di Tuban, Jawa Timur, dengan nama asli Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah atau variasi Kamaruzaman, Syam adalah sosok yang sejak awal hidupnya sudah diselimuti kabut tebal. Ia berasal dari keturunan pedagang Arab yang menetap di pesisir utara Jawa. Pendidikannya berliku, sempat menempuh sekolah dasar dan menengah, lalu masuk sekolah agronomi di Surabaya yang terpaksa ditinggalkan karena invasi Jepang tahun 1942. Ia kemudian pindah ke Yogyakarta, belajar di sekolah bisnis, dan terlibat aktif dalam perlawanan bawah tanah. Di Yogyakarta, Syam bergabung dengan kelompok pemuda Pathuk, sebuah jaringan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Ia ikut dalam aksi berani seperti penyerangan kantor pemerintahan Jepang pada September 1945, menurunkan bendera Hinomaru dan mengibarkan merah putih. Masa revolusi kemerdekaan juga menunjukkan sisi praktis dirinya, terlibat dalam penyelundupan senjata dan logistik untuk Republik, serta aktif di organisasi buruh dan petani. Ia sempat bekerja sebagai pegawai negeri sipil 1947-1948 sebelum mendalami dunia serikat buruh. Perjalanan politiknya tak kalah berliku. Ia sempat tercatat di kalangan kiri non-komunis, termasuk pengaruh Partai Sosialis Indonesia (PSI) melalui tokoh seperti Johan Syahruza, kerabat Sultan Syahrir. Baru sekitar 1949 ia resmi bergabung dengan PKI bersama 4 orang dari kelompok lamanya. Pada 1950-an, ia masuk ke seksi militer Departemen Organisasi PKI. Hubungannya dengan DN Aidit sangat dekat, bahkan disebut pernah menjadi asisten pribadi Aidit sejak pertemuan mereka sekitar 1947. Kepercayaan Aidit padanya begitu tinggi, sehingga Syam diberi kendali penuh atas unit paling sensitif dalam sejarah PKI. Yang paling mencurigakan adalah jaringan militernya yang luar biasa luas dan awet. Sejak masa revolusi, Syam sudah memiliki banyak kontak di kalangan perwira dan tentara. Banyak di antaranya berasal dari teman-teman seperjuangan di kelompok Pathuk yang kemudian masuk TNI. Ia dikabarkan memiliki kartu resmi untuk masuk pangkalan militer dan pernah bekerja sebagai informan atau intel polisi di wilayah Pati serta divisi Diponegoro, Jawa Tengah, wilayah yang saat itu berada di bawah pengaruh Kolonel Soeharto 1956-1959. Beberapa sumber menyebut ia sudah menjadi informan intelijen militer sejak akhir 1950-an, terutama di Garnisun Jakarta. Puncak karir rahasianya adalah ketika ia ditunjuk pada 1964 sebagai Kepala Biro Khusus Special Bureau PKI, unit super rahasia yang hanya melapor langsung kepada Aidit dan segelintir elit partai. Biro ini terdiri dari hanya 5 orang inti: Syam, Pono, Supono Marsudjoyo, asistennya, Bono, Wandi, dan Hamim. Anggotanya memiliki pekerjaan siang hari sebagai kedok, bertemu hanya sekali sebulan, dan menjalankan tugas ganda yang sangat berbahaya. Merekrut dan membina perwira serta anggota ABRI yang bersimpati kepada PKI, mengumpulkan intelijen militer, bertukar informasi dengan perwira progresif, memberikan intel kepada militer tentang gerakan Islamis atau ancaman lain. Cara kerjanya sistematis, mendekati target, menganalisis latar belakang, memberikan pendidikan politik secara bertahap, dari diskusi sampai Marxisme-Leninisme, lalu mengklasifikasikan sebagai simpatisan atau anggota penuh. Menurut klaim internal, Biro Khusus memiliki kontak dengan ratusan perwira di berbagai daerah, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Perwira seperti Kolonel Abdul Latif, Leko Untung, dan Brigjen Suparjo disebut masuk dalam jaringan ini. Disinilah kontradiksi pertama yang sangat tajam muncul. Apakah Biro Khusus benar-benar ala PKI untuk merebut pengaruh di tubuh Angkatan Darat, atau justru menjadi pintu masuk paling sempurna bagi infiltrasi balik dari pihak militer, bahkan asing? Syam beroperasi seperti hantu. Ia punya banyak alias,
Latar belakang pribadinya sulit diverifikasi sepenuhnya, jarang dikenal luas di kalangan PKI sendiri, dan kemampuannya bergerak di antara dua kubu yang saling bermusuhan terlalu mulus untuk sekadar kebetulan. Beberapa analis menyebut ia mungkin sudah menjadi mole intelijen militer yang disusupkan ke PKI sejak lama, atau setidaknya agen ganda yang bermain di dua sisi. Hubungan lamanya dengan lingkaran Soeharto di Diponegoro, ditambah perlakuan relatif istimewa pasca 1965, semakin mempertebal lapisan kecurigaan ini. Latar belakang Syam bukan sekadar catatan biografi biasa. Ia adalah teka-teki hidup yang mencerminkan betapa rapuhnya garis pemisah antara ideolog, oportunis, dan agen rahasia di masa pergolakan Indonesia pasca revolusi. Kaburnya riwayatnya justru menjadi kekuatannya, dan mungkin juga senjata yang kelak digunakan untuk menghancurkan partai yang ia klaim bela. Peran sentral di G30S, dalang atau alat? Dalam kesaksiannya di Mahmilub, pengadilan militer luar biasa, tahun 1967, yang banyak kalangan sejarawan dan aktivis anggap sebagai sandiwara politik untuk melegitimasi narasi Orde Baru, Syam Kamaruzaman tampil dengan percaya diri. Ia mengaku bertindak atas perintah langsung DN Aidit. Menurut versinya, ia mendeteksi rencana kudeta Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan Presiden Soekarno, lalu menggerakkan perwira-perwira progresif seperti Leko Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, Kolonel Abdul Latif, dan Brigjen Suparjo, untuk melancarkan aksi preemptif pada 30 September 1965. Namun, sejarawan John Rosa dalam buku klasiknya Pretes Formas Murder 2006 membalik narasi itu. Berdasarkan dokumen Suparjo, wawancara dengan saksi internal, dan analisis mendalam, Rosa berargumen bahwa Syamlah figur yang jauh lebih dominan. Ia yang secara aktif meyakinkan Aidit untuk mendukung operasi yang prematur dan ceroboh tersebut. Syam bukan sekadar pelaksana, melainkan motor utama yang menghubungkan jaringan biro khusus dengan para perwira militer. Gerakan 30 September, G30S, memang berjalan seperti operasi yang dirancang untuk gagal. Komunikasi antar unit buruk sekali. Penculikan Jenderal Nasution gagal total. Ia lolos dan menjadi simbol perlawanan. Pembunuhan 6 jenderal, termasuk Ahmad Yani, berlangsung brutal dan tak terencana, dengan mayat dibuang ke lubang buaya. Tidak ada upaya serius merebut pusat-pusat kekuasaan strategis. Dukungan penuh dari Soekarno tak kunjung datang. Dalam hitungan jam, Mayor Jenderal Soeharto, yang secara kebetulan menguasai cadangan strategis dan memiliki informasi dini, mengambil alih komando Kostrad, merebut narasi, menyatakan ini kudeta PKI, dan melancarkan operasi pembersihan besar-besaran. Kegagalan yang begitu sempurna ini justru menjadi pretes paling ideal bagi pembantaian massal yang telah dipersiapkan elemen anti-komunis di tubuh militer dan masyarakat. Beberapa fakta dan pola yang membuat teori Syam sebagai agen ganda, baik untuk militer Indonesia maupun spekulasi lebih jauh CIA, tetap hidup hingga kini. Latar belakang intelijen yang mencurigakan. Pengalaman Syam sebagai informan militer polisi sejak masa revolusi membuatnya rentan dibalik. Ia memiliki kontak lama dengan perwira divisi Diponegoro, wilayah pengaruh Soeharto. Bahkan disebut mengenal Soeharto secara pribadi sejak Yogyakarta. Ia dan anggota Biro Khusus Bono memiliki kartu identitas militer palsu sebagai agen intelijen TNI untuk memudahkan infiltrasi, tapi justru membuat banyak pihak curiga bahwa infiltrasi berjalan dua arah. Perlakuan istimewa pasca kegagalan. Berbeda dengan ribuan kader PKI yang langsung dibantai atau dipenjara dalam kondisi mengerikan, Syam ditahan relatif lama, ditangkap Maret 1967. Ia sering dipanggil sebagai saksi kunci di berbagai persidangan Mahmilub, mulai dari sidang Sudisman. Tampak hidup cukup nyaman di penjara, bahkan dikabarkan mendapat fasilitas sel besar dan uang saku, dan baru dieksekusi oleh regu tembak pada 30 September 1986, tepat 21 tahun setelah peristiwa G30S. Banyak tahanan politik lain dieksekusi jauh lebih cepat. Skala dan dampak strategis yang terlalu sempurna. Aksi kecil, prematur, dan ceroboh yang dilakukan Biro Khusus justru memberikan alasan emosional dan politik yang sangat kuat bagi militer untuk menghancurkan PKI, partai komunis terbesar ketiga di dunia yang sedang berada di puncak pengaruhnya di bawah Soekarno. Dokumen deklasifikasi AS menunjukkan bahwa Washington dan CIA menyambut antusias kegagalan ini dan memberikan dukungan intelijen serta logistik kepada Soeharto untuk operasi anti-PKI. Misteri pribadi seorang hantu. Syam hampir tak dikenal luas di kalangan PKI sendiri sebelum 1965. Ia punya banyak alias, latar belakang yang sulit diverifikasi sepenuhnya, dan kemampuan bergerak di antara kubu yang bertentangan terlalu mulus. Bahkan di dalam Biro Khusus yang hanya beranggotakan 5 orang inti,
Ia adalah figur sentral yang hanya melapor langsung kepada Aidit. Beberapa analis menyebut, ia mungkin mulai intelijen militer yang disusupkan lama sebelumnya. Teori ini populer di kalangan yang mempertanyakan narasi resmi Orde Baru. Shem mungkin agen ganda, PKI sekaligus militer, dan dalam spekulasi ekstrim, CIA yang sengaja memprovokasi aksi terbatas untuk memicu reaksi berlebihan, sehingga menghancurkan gerakan kiri Indonesia yang sedang menguat, sekaligus membuka jalan bagi rezim anti-komunis pro-barat. John Rawlsa sendiri menolak teori double agent murni ala Wertheim. Menurutnya, Shem adalah loyalis Aidit yang overconfident dengan jaringan militernya, tapi gagal mengantisipasi skala reaksi yang akan datang. Kesaksian dan dokumen yang ada lebih menunjukkan adanya miskalkulasi fatal daripada konspirasi lintas intelijen yang rapi. Namun, kekaburan sejarah itu sendiri, penyembunyian dokumen oleh rezim Soeharto, sensor ketat, dan penggunaan film propaganda pengkhianatan G30 SPKI justru memperbesar ruang spekulasi. Shem, sebagai hantu yang muncul hanya ketika diperlukan, tetap menjadi titik paling gelap dalam teka-teki 1965. Apakah ia dalang brilian yang mengendalikan segalanya? Atau alat yang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar? Atau keduanya sekaligus? Seorang oportunis yang bermain di dua, bahkan tiga, sisi hingga akhirnya ikut tersapu oleh badai yang ia bantu ciptakan? Hingga arsip-arsip rahasia dibuka sepenuhnya, Shem Kamaruzaman akan terus menjadi simbol infiltrasi, provokasi, dan pengkhianatan yang paling mematikan di sejarah modern Indonesia. Argumen kontra dan batasan bukti. Meski teori Shem sebagai agen ganda, bahkan agen CIA, telah menjadi narasi populer di kalangan kritikus Orde Baru, bukti langsung yang solid untuk tuduhan tersebut masih sangat lemah dan bersifat spekulatif. Tidak ada dokumen intelijen yang secara eksplisit menyebut Shem bekerja di bawah kendali CIA atau militer anti-komunis sebagai mole yang disusupkan sejak awal. Spekulasi ini lebih banyak lahir dari pola-pola mencurigakan daripada bukti operasional yang tak terbantahkan. John Rawlsa, dalam karya paling otoritatifnya Pretes Formas Murder 2006, secara tegas menolak teori double agent murni yang dipopulerkan oleh Profesor Wertheim. Menurut Rawlsa, Shem bukanlah pengkhianat yang bekerja untuk pihak militer atau asing, melainkan seorang loyalis Aidit yang overconfident dan terlalu percaya diri dengan jaringan biru khususnya di kalangan perwira. Shem memang menjadi figur paling dominan dalam mendorong aksi tersebut, tapi motivasinya lebih didasari keyakinan ideologis dan perintah Aidit daripada pengkhianatan terencana. Rawlsa menekankan bahwa kegagalan G30S lebih disebabkan oleh inkompetensi dan miskalkulasi fatal daripada konspirasi lintas intelijen yang rapi. Kesaksian tahanan politik dan dokumen intelijen AS yang telah dideklasifikasi mendukung pandangan ini. Dokumen Departemen Luar Negeri dan CIA menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengetahui secara detail dan bahkan memberikan dukungan tidak langsung terhadap pembantaian massal yang dilakukan militer Indonesia. Kedutaan Besar AS di Jakarta secara rutin melaporkan perkembangan pembunuhan, menyediakan daftar nama, dan menyambut antusias kesempatan untuk menghancurkan PKI. Namun, tidak ada satupun dokumen yang menunjukkan bukti operasional bahwa CIA secara langsung mengendalikan Shem atau Biro Khusus. Peran AS lebih bersifat oportunis, memanfaatkan kekacauan yang sudah terjadi, bukan merancangnya dari awal. Shem sendiri, dalam kesaksiannya di Mamiluk tahun 1967, tetap konsisten pada narasi perintah Aidit. Ia menggambarkan dirinya sebagai pelaksana setia yang mendeteksi ancaman Dewan Jenderal dan menggerakkan perwira progresif. Meski banyak yang menganggap persidangan tersebut sebagai sandiwara politik, penuh penyiksaan dan skenario, sikap Shem yang boastful dan megalomaniak justru membuat sebagian pengamat seperti Benedict Anderson meragukan bahwa ia adalah kader PKI senior yang sesungguhnya. Ia berbicara dengan gaya lama revolusi 1945-1949 yang kaku, seolah-olah berasal dari museum suara masa lalu. Banyak teori konspirasi seputar Shem justru lahir dari kekaburan sejarah itu sendiri, bukan karena bukti yang melimpah. Rezim Soeharto secara sistematis menyembunyikan dokumen-dokumen penting, menyensor narasi publik, dan menggunakan film propaganda pengkhianatan G30 SPKI 1984 sebagai alat pembekuan sejarah resmi. Arsip-arsip militer dan intelijen yang seharusnya terbuka bagi peneliti masih tertutup rapat hingga kini. Kekurangan sumber primer yang kredibel ini menciptakan ruang kosong yang dengan mudah diisi spekulasi liar dari agen CIA hingga mulai Soeharto, bahkan provokator asing lainnya. Keterbatasan bukti ini penting untuk dicatat. Meski latar belakang Shem penuh pertanyaan,
Perlakuan tahannya relatif istimewa, dan dampak aksi G30S terlalu sempurna bagi pihak kanan. Semua itu belum cukup untuk membuktikan adanya konspirasi lintas intelijen tingkat tinggi. Bisa jadi Syam hanyalah seorang oportunis ambisius yang terjebak dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar dari dirinya. Atau, seperti yang dikatakan sebagian analis, ia adalah korban dari overconfident aidit dan kecerobohan biro khusus yang akhirnya dimanfaatkan secara brilian oleh Soeharto dan sekutu anti-komunisnya. Hingga arsip rahasia negara dibuka secara transparan, jika memang suatu hari dibuka, Syam Kamaruzaman akan tetap menjadi sosok paling gelap dan kontroversial dalam tragedi 1965. Ia adalah cermin dari betapa rapuhnya kebenaran sejarah ketika kekuasaan pemenang menulis narasi, dan betapa mudahnya kabuk kerahasiaan melahirkan teori-teori yang tak pernah bisa sepenuhnya dibantah maupun dibuktikan. Mengapa masih relevan hari ini? Kasus Syam bukan sekadar teka-teki sejarah 1965. Ia mencerminkan betapa mudahnya infiltrasi intelijen, provokasi, dan manipulasi narasi dapat mengubah nasib bangsa. Di era di mana perang informasi dan proksi konflik masih marak, sosok seperti Syam yang beroperasi di bayang-bayang, setia pada siapapun yang menguntungkan, menjadi pengingat bahwa musuh terbesar gerakan ideologis sering datang dari dalam. Apakah Syam pengkhianat ultimate yang melayani kepentingan asing dan militer kanan untuk menghancurkan PKI? Atau korban dari perencanaan buruk yang dimanfaatkan lawan? Bukti-bukti yang ada, kontradiksi latar belakang, peran sentral, perlakuan pasca kegagalan, dan dampak strategis, menunjukkan kemungkinan yang terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Sejarah Indonesia masih menyimpan banyak arsip terkunci. Sampai semuanya terbuka, Syam Kamaruzaman akan terus menjadi bayang-bayang yang mengganggu, bukti bahwa di balik setiap tragedi nasional, sering ada tangan-tangan tak terlihat yang bermain lebih dalam dari yang kita duga.